Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mukillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' mardatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah. Terakhir kita membahas tentang bab zakah. Yang kemarin sudah membahas tentang zakatun na'am atau zakat binatang ternak, dan kita ketahui bersama bahwasanya zakat binatang ternak yang dimaksud adalah zakat unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Adapun selain daripada itu maka tidak termasuk daripada terkena zakat. Jadi cuma 3 ini saja. Kemarin kita sudah membahas daripada apa? Nisabnya unta sama sapi. Ya, terakhir kita membahas tentang sapi. Setiap 30 sapi maka itu terkena apa? Terkena zakat. Ya, dan itu apa? Dia mengeluarkan 1 sapi. Ya. Baik sapinya jantan atau betina. Ya. Dan 40 maka sapi yang berusia 2 tahun. Dan setiap daripada 30 dan setiap daripada 40 itu mengeluarkan 1 sapi. Yang satu visit 30 itu, tapi 1 sapi jantan. Ya, kemudian di setiap 40 sapi yang berusia 2 tahun. Ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan daripada nisabnya zakat kambing. Ya, kalau kambing ini ada juga ya di Indonesia. Tapi syaratnya itu ketat. Ya, nanti kita baca juga syaratnya supaya binatang ini termasuk yang terkena zakat. Faslun fi zakati al-ghanam. Fasal yang menjelaskan tentang zakatnya kambing. Wa fi arba'in minal ghanam, dan setiap 40 kambing, ya berarti nisabnya itu 40. Jadi kalau seandainya 39 maka itu tidak terkena daripada zakat karena belum sampai apa? Nisab. Nisab itu jumlah minimal seseorang itu harus mengeluarkan zakat atau wajib zakat. Itu nisab, ya. Ketika sudah sampai nisab, ya, nisabnya ini 40 kambing, maka dia wajib mengeluarkan daripada zakat. Dan itu apa? 1 kambing. Setiap 40 maka dikeluarkan seekor kambing. Kemudian ila mi'ah wa ihda wa ishrin. Kemudian sampai ke nisab berikutnya itu 121. Ya, jadi ketika sudah sampai 121 maka dia mengeluarkan 2 ekor kambing. Ya, jadi dari 40 sampai 120 itu 1 kambing. Ketika sampai 121 maka mengeluarkan 2 kambing. Ya, jadi kalau seandainya punya kambing cuma 100, maka yang wajib cuma 1 ekor kambing saja. Ya, kalau punyanya cuma 20 maka tidak wajib zakat. Ya, punya 121 atau 122 maka itu apa? Mengeluarkan 2. Ya, 2 ekor kambing. Wa fi mi'atin wa wahidah thalath. Ya. Dan dari 121 sampai 201. Ya, ketika sampai 201 maka dia mengeluarkan 3 kambing. Ya, jadi setelah 201 itu 3 kambing. Dari 121 sampai 200 itu masih 2 kambing. Sampai 200 lebih 1, ya, maka itu apa? 3 kambing.
sampai 299 ya. Ketika sudah sampai 300 maka apa? Setiap daripada 100 itu satu kambing ya. Jadi dari miaten 201 itu 3 kambing ya. Maaf, 201 3 kambing ya, 40 1 kambing, 121 2 kambing, 201 3 kambing ya. Berarti sampai 200 sampai 300 ya. Ketika sampai 400 ya. Dari 201 sampai 400 itu 4 ya. Jadi setelah itu setiap 100 itu satu kambing. Ya, jadi punya 1000 ya. 10 kambing. Pokoknya dihitungnya per 100 kalau sudah lebih daripada 400 ya. Jadi ini 201 3 kambing ya, karena sudah lebih daripada 200 sampai 400 ya. Setelah 400 itu baru 100-nya setiap 100 itu satu kambing ya, jadi sampai 400 itu 4 kambing. Jadi dari 201 sampai 399 itu masih 3 kambing itu. Sampai sudah 400 berarti 4 kambing. Jadi setiap 100 satu ekor kambing. Itu zakatnya apa? Ghanam. Kemudian fasal berikutnya wala yajuzu akhdul ma'ib min dzalika illa idza kanat ma'ibah kulluha. Kemudian ketika mengeluarkan zakat ya, binatang ternak, maka tidak diperbolehkan dia itu mengambil binatang ternak yang ada cacatnya. Ya, ada cacatnya yang dimaksud apa? Mengurangi nilai harga kambing atau sapi tersebut atau unta tersebut. Itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau seandainya semuanya daripada binatang ternaknya itu apa? Sakit semuanya atau cacat semuanya. Atau harganya itu kurang semuanya, maka diambil apa? Yang wasat, yang tengah-tengah. Ya, yang masih tengahan. Kalau aib semuanya ya sudah yang dikeluarkan itu, dan tidak wajib dia apa? Tidak wajib dia harus membeli daripada binatang ternak ya. Itu tidak wajib ya. Dia boleh untuk mengeluarkan yang cacat atau yang aib ya. Aib itu apa? Aib itu berkurang harganya. Pokoknya setiap yang mengeluarkan harga itu maka dikatakan apa? Aib ya. Wa kadal mirad, begitu juga yang sakit. Ya, tidak boleh mengeluarkan daripada zakat kecuali kalau seandainya memang semuanya itu apa? Sakit, maka diperbolehkan. Wala yajuzu akhdhu dzakari illa fi ma taqaddam, dan tidak diperkenankan untuk apa? Untuk mengeluarkan yang jantan. Jadi yang jantan itu sudah ditentukan. Ya, tidak diperbolehkan apa? Untuk mengeluarkan yang jantan, karena yang betina itu lebih apa? Lebih mahal ya. Jadi yang kalau diwajibkan dia itu betina, maka tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan yang jantan, kecuali yang sudah apa? Yang sudah disebutkan tadi, seperti ketika sudah sampai nisabnya unta. Ya, nisabnya unta 5, mengeluarkan seekor kambing jantan, itu tidak ada masalah. Atau di jabron, masalah jabron ya, ketika di bab unta itu tidak ada yang tidak ada yang dia punya yang wajib zakat, maka dia bisa naik ke atas atau turun ke bawah ya. Dia boleh untuk mengeluarkan dua ekor kambing jantan. Itu di dalam permasalahan itu tidak ada masalah. Jadi kalau seandainya tidak ada bukan termasuk daripada yang sudah kita sebutkan kemarin, itu tidak boleh mengeluarkan daripada yang jantan ya. Kemudian wa illa idza kanat kulluha dzukuran, kecuali kalau seandainya semuanya itu apa? Dzukur, semuanya itu jantan semuanya. Ya sudah, itu baru diperbolehkan untuk mengeluarkan jantan ya. Nah, misalkan hikoh, maka dia mengeluarkan hik ya. Jadi unta yang tadinya usia 4 tahun ya atau 5 tahun, tidak ada yang perempuan, maka dikeluarkan yang jantan, tidak ada masalah. Wala akhdus shaghir illa idza kanat shigharan, dan juga tidak boleh mengeluarkan unta atau
zakat yang masih kecil, kecuali kalau seandainya semuanya itu apa? Masih kecil semuanya. Nah, itu tidak ada masalah itu. Wa idza istaraka idnani fi nisabin wa haitsu wajabat alaihima zakat. Kemudian masuk ke permasalahan kalau seandainya unta atau sapi atau kambing itu dimiliki oleh dua orang, maka wajib ya bagi keduanya untuk mengeluarkan zakat. Ya, salah satunya atau keduanya. Jadi setiap harta itu kalau seandainya dijadikan khiltah atau dicampur, ya, apa namanya, kerjasama misalkan, ya, punya 40, ya, punya 40 kambing, kemudian dijadikan satu, maka itu apa? Zakatnya itu apa? Satu. Ya, zakatnya itu satu. Ya, terkadang misalkan seorang itu punya 30 kambing. 30 kambing. Satunya lagi punya 20 kambing. Kalau di dewe-dewe semuanya itu tidak wajib zakat, ya kan? Itu di bawah 40 semuanya. Tapi ketika dicampur, ya, dia apa? Dia mengeluarkan daripada zakat. Ya, maka ketika dicampur itu wajib dikeluarkan zakat karena harta kalau sudah dicampur maka itu dihitungi satu harta. Jadi ketika 30 sama 20 maka dia mengeluarkan apa? Zakat satu kambing. Nah, itu nanti dipresentasikan lah istilahnya. Dari 30 sama 20 ya berapa persen ya. Tinggal misalkan 30 sama 20% lah istilahnya. Itu tinggal dibagi ya, atau 60 sama 40. Ya, nanti mengeluarkan masing-masing itu, mengeluarkan satu kambing. Ya, dengan nanti syaratnya yang penting minumnya itu sama, tempatnya sama, penggembalannya sama, sama seperti satu harta. Terkadang ada salah satu pihak yang dirugikan atau sama-sama rugi ya, seperti tadi 30-20. Kadang-kadang ya ada yang sama, misalkan satu punya 100, satunya lagi punya 100 ya. Berarti 2 ekor ya, sama-sama mengeluarkan satu. Terkadang ada yang juga meringankan. Pokoknya kalau seandainya satu tempat, satu kandang, satu yang menggembala, maka dihitung apa? Satu zakatnya. Dan itu salah satu daripadanya mengeluarkan itu tidak ada masalah. Kemudian masuk ke syarat wajibnya zakat. Ya, kapan zakat ternak ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya? Wa syurutu wujub zakatil masyah mudhi haulin kamilin mutawallin fi milkihi. Ya, illa an-nataj. Fayatbi'ul ummahat fil haul. Ya, syarat berikutnya daripada syarat wajib daripada zakat ternak ya. Maka harus ada berjalan 1 tahun penuh. Haulin kamil. Haul itu 1 tahun. Ya, perjalanan 1 tahun itu namanya haul. Kamil sempurna. Harus 1 tahun pas. Ya. Dan ini hijriyah ya. Haulin kamilin mutawallin fi mulkihi. Dan itu senantiasa selama 1 tahun penuh itu hartanya masih ada di dalam kepemilikannya. Ya, bukan nanti kalau misalkan 40 habis itu dijual, 20 dijual, ya sudah. Ya, berarti dia tidak wajib zakat. Jadi 40 itu terus ada sama dia selama 1 tahun penuh. Maka baru dia wajib untuk dikeluarkan daripada zakatnya. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak wajib zakat di dalam harta seseorang kecuali kalau seandainya sudah berjalan 1 tahun penuh. 1 tahun penuh baru dikategorikan wajib untuk mengeluarkan daripada zakatnya. Illan nataj, kecuali kalau seandainya itu kambing yang baru lahir atau anaknya kambing, ya, anaknya kambing. Maka itu ngikuti daripada haulnya ibunya. Ya, ikut daripada haulnya ibunya. In kana min jinsil ummahat. Kalau seandainya yang lahir itu sama-sama seperti apa? Seperti jenis ibunya. Jadi kalau seandainya tiba-tiba kambing mengeluarkan unta.
Nah, ini tidak zakat ya. Pokoknya kambing ngeluarkan kambing ya, itu zakat ya. Tapi kalau seandainya beda jenisnya, ya maka tidak apa, tidak termasuk yang dikeluarkan zakat. Tapi kalau seandainya yang keluar itu sama-sama kambing, maka dia ikut daripada haulnya ibunya, ya. Sehingga bisa apa? Bisa untuk menambahkan daripada jumlah nisabnya. Jadi kalau seandainya ka'an malaka mi'ah wa ishrina syah wa natijat wahidatu minhunna qabla tamamil hal wal ummatul baqiyah fayajibu syatan ya. Jadi kalau seandainya seorang itu punya 120 kambing, kemudian sebelum halnya itu sempurna ada satu lagi yang melahirkan. Jadi 121, setelah 121 berarti apa? Dua kambing. Nah, sehingga yang tadi baru lahir itu dia bisa apa? Masuk daripada nisab berikutnya itu. Ya, meskipun apa? Meskipun belum haul. Ya, selama apa? Selama ibunya ini belum sampai 1 tahun penuh. Kalau sudah 1 tahun penuh ya berarti dia ndak ikut ya. Haulnya itu zakatnya itu dikeluarkannya itu pas apa? Pas haul. Pas haul itu misalkan haulnya Sya'ban misalkan ya. 20 Sya'ban. Ya, sebelum 20 Sya'ban ada yang melahirkan ya, 2 ekor atau 3 ekor, maka itu bisa nambah daripada jumlah nisabnya. Kalau misalkan 120 tadinya itu 120, kemudian lahir 3, berarti 123, berarti masuk ke nisab daripada 121 mengeluarkan 2 ekor daripada kambing. Ya, jadi tidak harus haul. Kalau apa? Kalau anak ya, kalau anaknya daripada ibunya. Jadi ikut haul daripada ibunya. Jadi ikut hitungan daripada ibunya. Wa antakuna saimatan fi kala'in mubah. Wa an yakuna shom min malik. Ya. Kemudian syarat berikutnya hendaknya binatang ternak itu dikembalakan fi kala'in mubah. Di tanah lapang yang itu mubah. Ya, jadi bukan apa? Bukan diopeni. Kalau diopeni itu dikasih makan sendiri, kemudian dikasih air sendiri, maka itu bukan termasuk yang terkena daripada zakat. Ya, jadi kalau istilahnya zaman dulu lah, ya, dibawa ke hutan, dikembalakan, ya, makan daripada rerembutan yang itu mubah, ya, bukan milik seseorang. Atau bukan harus yang mengeluarkan duit duit untuk ngasih makan daripada kambing, maka yang wajib dizakat kapan? Kalau seandainya dia dikembalakan di tempat yang mubah, ya, di pekarangan atau di kebun yang itu punya tidak ada yang punya, atau punya orang tapi tidak sampai dimintai, pokoknya mubah ya, istilahnya mubah. Tidak sampai dia mengeluarkan daripada harta atau mengeluarkan daripada harta cuma sedikit aja. Sekiranya itu tidak ngefek sama sekali dengan hasil yang dia dapatkan ya. Hasil daripada pertumbuhan kambingnya itu, pertumbuhan daripada ternaknya. Ya, itu yang wajib zakat. Wala budda min an yakuna shom min malik ya. Dan yang menggembalakan itu harus pemiliknya sendiri atau wakilnya. Jadi kalau seandainya ada istilahnya itu kalau misalkan tiba-tiba kambingnya itu dicuri atau digosok, kemudian diternakkan di kala mubah ya, di padang rumput, tiba-tiba dikembalakan seperti itu, maka pemiliknya itu tidak wajib mengeluarkan zakat, karena yang wajib untuk menggembalakan itu adalah pemilik atau wakilnya atau yang ngurus atau diperintahkannya sudah sana gembalakan ke sini. Nah, itu baru wajib zakat. Tapi kalau tiba-tiba ada orang-orang yang ngambil itu misalkan ya, maka dia tidak wajib zakat ya. Fala zakata fi mas samat binafsiya atau asama ghairal malik ya, sehingga tidak zakat ya bagi siapa binatang yang tiba-tiba dia pergi sendiri ya, misalkan tiba-tiba menggembala sendiri ya, atau seperti tadi ya, bukan daripada pemiliknya yang menggembalakan, maka itu tidak wajib daripada zakat. Atau
orang-orang yang apa? Yang ngopeni sendiri, ya, ngopeni sendiri, maka itu dia tidak wajib untuk mengeluarkan daripada zakat. Nah, kalau seandainya dia itu apa? Terkadang dia ngembalakan, terkadang juga dikasih makan, maka itu juga termasuk apa? Yang dikasih makan. Sekiranya kalau seandainya tidak dikasih makan itu membuat kambing itu ya teror atau ya, bakal berbahaya bagi kambing, maka itu sudah termasuk apa? Termasuk yang diopeni. Ya, misalkan dia ngasih makan kambingnya itu apa? 2 hari. Ya, biasanya dikembalakan, tapi juga pernah dikasih makan 2 hari. Ya, maka itu termasuk apa? Termasuk yang tidak wajib daripada zakat. Ya, kecuali bagi seorang yang niat untuk keluar daripada zakat. Ada orang-orang yang nakal misalkan 40, wah ini saya punya kambing 40 ini. Ya, sebentar lagi nisab. Sebentar lagi nisab. Wah, daripada saya ini harus mengeluarkan zakat, wes satu kambingnya tak kasih istri saya. Nah, ini sayangku satu kambing buat kamu. Nah, daripada rugi. Nah, ini apa namanya? Ini termasuk apa? Hilah. Itu termasuk nyari apa? Jalan tikus istilahnya. Nah, ini sebagian mengatakan nanti orang-orang yang seperti ini nanti dihukum sama Allah Subhanahu wa taala tidak di neraka, tapi di dalam tong. Tongnya dimasuk ke neraka. Ya, jadi akal-akalannya ini tidak diperbolehkan, itu diharamkan ya. Kalau akal-akalan nyari-nyari supaya apa keluar. Kecuali kalau memang misalkan wah sebentar lagi hal tiba-tiba dia apa butuh sesuatu yang dia harus menjualkan, nah itu lain lagi. Tapi kalau niatnya ya setiap daripada syariat, kalau kita niatnya untuk menggugurkan sesuatu yang wajib bagi kita, ya, maka ini termasuk apa? Yang hilah yang tidak diperbolehkan ya. Meskipun dia selamat daripada hukum dunia, hukum fikihnya selamat. Ya, saya punya 39 kok. Nah, satunya punya semua istri saya, bukan punya saya. Ya, secara hukum fikih dia tidak wajib apa? Zakat. Ya, tapi hukum itu tidak apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak lepas ya, istilahnya daripada hukum akhirat itu tidak lepas. Makanya tidak diperkenankan hal-hal semacam itu. Padahal zakat itu apa? At-tadhhir, menyucikan ya, menyucikan. Wa an la takuna amila fi harthin wa nahwi, dan juga syarat berikutnya kambing atau binatang ternaknya itu bukan termasuk yang dipekerjakan ya, seperti misalkan sapi yang apa itu di apa namanya bajak ya, atau unta yang dibuat sehari-hari misalkan, atau pokoknya yang dia bekerja bukan untuk diternak, maka itu apa bukan termasuk yang terkena daripada zakat. Jadi misalkan punya sapi 30 tapi semuanya buat apa bajak, nah ini tidak termasuk yang terkena daripada zakat ya. An la takuna al-amilah ya limalikiya au bi ujratin au li ghasib ya, atau dia disewakan lah ya untuk membajak misalkan, itu juga tidak termasuk yang terkena daripada zakat. Fi harthin wa nahwi kahamal, atau untuk mengangkut-ngangkut barang, maka itu juga tidak termasuk daripada zakat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa fil baqaril awamil syai'." Ya. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan sapi yang untuk dipekerjakan maka dia tidak terkena sesuatu daripada zakat, ya, tidak terkena sesuatu daripada apapun. Artinya dia termasuk yang bebas daripada zakat. Ya, sehingga ini termasuk syaratnya daripada kalau misalkan seorang itu punya ternak, nah ini syaratnya dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau seandainya di Indonesia kira-kira gimana? Dia digembalakan apa dikasih makan sendiri? Dikasih makan sendiri ya, dikasih makan sendiri. Ada sebagian mungkin di daerah-daerah yang di desa-desa mungkin yang dikembalakan, nah tapi biasanya ya sambil diopeni sendiri ya, itu tidak wajib zakat. Ya, kalau di Yaman ini masih kita dapati orang-orang yang mengembalakan kambingnya itu, mengembalakan kambingnya
di tempat-tempat umum ya. Dan kalau al-mubah itu tanah di mana di situ tidak ada orang yang menghidupkannya. Ya, kalau di hukum Islam itu tanah itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan pemiliknya siapapun yang pertama kali yang menghidupkan tanah tersebut. Maka itu jadi apa? Pemiliknya. Ya. Jadi ketika dia itu mulai untuk misalnya metai ya, dipetai kemudian dikasih pondasi ujung-ujungnya kemudian dibersihkan. Nah, ini berarti apa? Itu tanah miliknya. Tapi kalau seandainya sudah di hutan misalkan, ya, itu hakullah itu, tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya siapapun yang pertama kali dia yang menghidupkan, ya itu dia miliknya. Tapi sekarang tanah milik negara. Tapi ada di hukum negara itu ada yang setelah 20 tahun dihidupkan dan lain sebagainya itu jadi milik dan lain sebagainya. Kan tapi hukum Islam ya, itu tanah milik siapapun yang pertama kali yang menghidupkannya. Ya. Jadi ada sebagian daripada orang itu ke tempat yang luas, ya, kemudian dipetai, kemudian di jalan, terus diwakafkan jadi masjid. Supaya dia dapat fadilah membuat masjid. Ya, masjid itu kan harus yang besar gini rapi gitu. Pokoknya sekiranya dikasih tanda, dikasih ini, kemudian saya dikategorikan dia sudah menghidupkan tanah tersebut, ya jadi miliknya, kemudian diwakafkan untuk mendapatkan fadilah membangun daripada masjid. Ini zakat ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke zakat dan nabat? Nah. Misalnya di bulan Ramadan kita punya 39 kambing. Kemudian masuk bulan Zulqa'dah kita dapat tambahan 2 kan berarti 41. Nah, kita bayar zakatnya itu di bulan Ramadan itu atau di bulan Zulqa'dah selanjutnya? Jadi kan sudah masuk itu, tapi kan yang 2 ini belum sampai tahunnya ya, belum sampai tahun pertama ini. Itu gimana? Yang apa? Misalnya pada bulan Muharram ya. Kita kan punya 39. Nah, kemudian hampir berjalan 1 tahun pada saat bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah kita dapat 2 tambahan kambing 2. Kan berarti kambing kita jadi 41. 41. Nah. Kita bayarnya zakat itu di bulan Muharram setelah itu atau 1 tahun kemudian lagi pada saat kita dapat yang 2 tambahan kambing itu. Nah, setelah dia dapat 2 itu tadi, dia baru apa? Dihitung nisab itu. Setelah apa? Setelah dapat 2 kambing itu tadi. Jadi Muharram, Dzulqa'dah ya, atau Dzulhijjah, dapatnya lagi di bulan Dzulhijjah. Jadi 140 ini harus 1 tahun penuh. Mendapatkannya 1 tahun penuh, kecuali itu tadi. Kecuali kalau misalkan melahirkan. Ya. Atau didapatnya daripada harta waris, atau didapatnya, nah itu mulai baru lagi. Tiba-tiba dapat waris 40 kambing. Nah, itu mulai baru lagi ketika dia mendapatkan apa? Waris itu. Dihitung berjalan 1 tahun penuh, baru itu menggunakan daripada zakat. Nah, jadi setelah nisab ya 1 tahun penuh baru mengeluarkan daripada zakat. Ada lagi? Nanggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau yang di dalam mazhab Syafi'i mengeluarkannya harus apa? Sesuai yang itu tadi, sesuai daripada yang mengeluarkan unta, kalau mengeluarkan daripada kambing ya dia mengeluarkan kambing. Dikeluarkan dalam bentuk kambing untuk diberikan kepada fakir miskin. Ya, diberikan kepada fakir miskin. Nanti fakir miskin kalau misalkan dia perlu uangnya ya dia yang menjual ya, dia yang menjual kemudian ngambil daripada hartanya. Tapi kita berikannya itu kepada fuqara wal masakin. Kecuali di dalam masalah seperti di dalam unta itu kan kalau misalkan dia naik ke level berikutnya, semestinya dia wajib mengeluarkan satu unta yang berusia 1 tahun, kemudian dia naik ke yang mengeluarkan yang 2 tahun. Ya, maka ketika itu dia mendapatkan daripada 2 unta, jujul daripada 2 unta. Nah itu yang jujuli bisa fuqara al masakin atau penerimanya, bisa juga baitul mal. Ya, bisa juga baitul mal. Akan tapi sekarang ini tidak ada baitul mal. Ya, sehingga ya daripada orangnya itu yang jujuli lah istilahnya. Dia dapat 1 unta tapi dijujuli 2 kambing istilahnya. Nah, itu nanti tinggal untanya dijual dan lain sebagainya baru dia jujuli ya. Kemudian zakat itu diberikan kepada fuqara wal masakin dan 8 daripada yang diwajibkan oleh Allah yang dia mustahik zakat yang fuqara wal masakin, kemudian gharimin, abir sabil, dan itu ketentuan-ketentuannya nanti dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Salah satunya fuqara wal masakin itu diberikan zakat sekiranya dia itu bisa untuk melanjutkan daripada kehidupannya. Jadi kalau seandainya dia itu bisa menjahit, ya, maka diberikan apa? Diberikan daripada harta zakat itu mesin jahit, kemudian dikasih kainnya, kemudian dia diperintahkan untuk apa? Untuk berkembang lah istilahnya daripada harta zakat tersebut sampai nanti dia berkembang ya, baru habis itu lepas ya, setelah lepas ya, kita memberikan daripada zakat kepada yang lainnya. Bahkan daripada zakat ini mungkin dia bisa juga mengeluarkan zakat lagi ya, akan tapi yang terjadi itu terkadang ketika seorang itu mengeluarkan daripada harta zakat itu diberikan kepada banyak orang, jadi satu orang mungkin dapatnya 50.000 tok istilahnya. Akhirnya banyak yang tidak mentas daripada kemiskinan. Kalau seandainya satu orang itu dia dikasih, kamu mau kerja apa? Ya, saya bisanya dagang. Ya sudah, dagang ayam. Ini ada resep, ada ayam, ada ini, ada gerobaknya. Kamu jalankan. Ya, jalanlah. Nah, ini berarti dia apa? Mentas daripada kemiskinan. Nah, yang dimaksud daripada kemiskinan yaitu orang yang kadang punya pekerjaan tapi kebutuhannya itu hanya 50% daripada kebutuhannya. Pemasukannya itu hanya cukup untuk 50% daripada kebutuhannya. Tidak nutup semuanya istilahnya. Kalau fakir, kadang seorang yang tidak punya pekerjaan sama sekali, dia kadang tidak punya pemasukan atau pemasukannya itu hanya cukup untuk 30% daripada kebutuhannya. Ya, maka itu yang dikategorikan apa? Fakir. Begitu juga gharim, orang yang punya hutang. Itu boleh dikasih daripada zakat. Banyak yang punya hutang. Kredit. Nah, ini hati-hati. Itu semestinya boleh kena zakat. Boleh menerima daripada zakat. Ya. Kabeh akhirnya minta zakat ya. Karena sudah semuanya sistemnya. Kalau bisa tidak kredit ya bagus kredit itu. Kalau bisa. Ya. Dan juga kalau seandainya seorang itu ngambil hutang untuk keperluan umum, maka dia juga boleh untuk menerima daripada zakat ya, meskipun dia itu termasuk orang kaya misalkan. Orang kaya untuk keperluan dakwah, untuk keperluan umum, untuk keperluan sosial, dia sampai hutang istilahnya, tidak ada masalah. Dan hutang yang dimaksud bukan untuk hutang yang haram ya. Minjem hutang buat judi online, kalah. Nah, ini sudah menerima. Tapi untuk keperluan mubah, sekiranya dia ngambil hutang untuk keperluan anak dan istrinya misalkan, untuk sekolah dan lain sebagainya, daripada keperluan yang mubah, maka dia boleh untuk mengambil daripada zakat ya.
itu mungkin ya. Itu mungkin. Jadi kalau seandainya mengeluarkan satu kambing, ya satu kambing diberikan kepada fuqara wal masakin. Jadi mereka nanti yang ya tasarruf. Semestinya yang mengurus itu adalah pemerintah ya. Hakim, nanti hakim yang nuluk. Nah, kalau hakim, maka hakim itu harus apa? Membaginya itu sesuai dengan apa? 8 golongan itu harus bisawiyah ya, sama. Kecuali kalau seandainya di satu daerah itu tidak ada. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa? Orang yang sekiranya dia musafir dan dia kehabisan biaya, tidak bisa kembali ke tempat tinggalnya, habis biayanya. Maka ketika itu dia boleh mengambil daripada zakat sekiranya dia itu sampai ke rumahnya dengan bekalnya, dengan semuanya, sekiranya dia selamat sampai ke tujuannya, itu diperbolehkan. Itu daripada sebagian daripada pendistribusian zakat ya. Dan sekarang itu kan sudah ada Baznas ya, Baznas sudah ada, dan di Solo itu ada yang dikasih apa namanya usaha ayam 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 apa namanya fried chicken itu, ayam ayam Kentucky, ayam Kentucky itu dari Basnas ya, kita punya di Semanggi itu ada beberapa dan itu banyak, dan itu ada ininya, kalau ada sebagian orang mau ngambil itu ada pendaftarannya, yang penting di formulirnya itu, di syaratnya itu dipenuhi, insya Allah itu dapat. Ada beberapa tetangga kami juga yang dapat itu ya. Sekarang kerjanya dia apa, jual ayam itu. Nah nanti kalau seandainya dia berkembang, nah sudah, itu lepas satu mentas daripada kemiskinan. Sehingga dikatakan kalau seandainya seorang daripada orang kaya itu menunaikan daripada zakatnya, insya Allah tidak ada orang miskin di satu daerah. Tapi pendistribusiannya itu harus tepat ya. Salah satunya itu tadi, memberikan lapangan pekerjaan daripada uang zakat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Untuk zakat binatang ternak unta atau sapi yang dipekerjakan itu maksudnya yang dipekerjakan semuanya atau hanya salah satunya saja. Yang pertama itu untuk saat ini kan peternak biasanya peternak sapi yang punya orang kaya itu kan bisa mencapai ratusan binatang ternak sapi. Kemudian untuk istilahnya sudah dikasih fasilitas tanah lapang yang mereka bentuknya milik sendiri, itu bukan yang mubah tadi Ya. untuk tempatnya itu. Kemudian juga ada penjaganya, kemudian juga ada setiap hari mungkin untuk air minum, atau mungkin juga sempat di istilah dicarikan Makan. rumputnya untuk dikasihkan pada ternak kita. Itu wajib zakat atau tidak, itu mungkin. Kalau yang dipekerjakan itu tidak dikategorikan daripada zakat ya. Jadi misalkan dari 40 dia punya 40 sapi misalkan, tapi ada 3 untuk kerja, berarti dikurangi aja itu. Berarti yang kena zakat itu 37 ya, jadi 30 itu. Sisanya 40 itu tiganya itu tidak termasuk daripada zakat ya, jadi tidak kena daripada zakatnya. Adapun kalau seandainya punya sapi itu banyak ya, kemudian dia punya tanah ya, itu dia juga termasuk yang tidak kena zakat ya, karena dia harus ngasih pegawai lah istilahnya, ada biaya untuk dikeluarkan, kemudian dikasih daripada makanan, itu tidak kena zakat semuanya. Tapi nanti kalau seandainya itu dijual belikan, nanti kena zakat apa? Zakatul tijarah. Zakat ternaknya dia lolos. Nah, tapi zakat tijarahnya kalau dia misalkan jual beli, maka itu dia terkena daripada zakat tijarah. Misalkan dia mulai ternak untuk dagang istilahnya. Nanti pas kurban dijual. Nah, itu kena daripada zakat tijarah. Zakat tijarah. Tapi kalau zakat ternak enggak, apa? Hah?
dijual belikan ya. Sapinya itu dijual beli apa susunya ya. Tijaroh itu zakat tijaroh. Ya. Karena biasanya kalau sapi itu dikasih makan sendiri kan untuk mendapatkan dari susu yang bagus ya. Ya, zakat tijaroh, jual beli, dagang. Apa? Biasanya ternaknya dulu dititipkan orang suruh merawat ini. Ya, nitip ke orang. Orangnya yang jalankan. Boleh itu. Pertanyaannya apa? Itu apa namanya tergantung perjanjiannya. Ada satu orang dia punya harta, ada satu orang dia tidak punya harta. Yang punya harta dia tidak bisa ngopeni, ya, dia tidak bisa menjalankan daripada hartanya. Yang tidak punya harta dia itu bisa jalankan bisnis tapi dia tidak punya harta. Kemudian kita gabungkan, nah itu tidak ada masalah. Itu syirkah, itu namanya syirkah. Nanti tinggal tergantung perjanjiannya, tergantung perjanjian. Wis kamu jalankan nanti hasilnya sekian atau kamu saya gaji sekian, yaitu tergantung apa namanya daripada akadnya, akad perjanjiannya ketika dia itu ngasih daripada unta, misalkan daripada kambing, daripada ini 30 apa yang nono. Ya. Nanti hasilnya misalkan bagi dua keuntungannya, misalkan kalau misalkan lahir dua ya satu-satu ya. Kalau misalkan lahirnya satu ya 50%, 50% dan lain sebagainya, itu tergantung daripada akad perjanjiannya istilahnya. Atau mau digaji aja, wis kamu tak gaji seperti tadi itu ngembala sapi dipekerjakan untuk merah sapinya, merah ininya, itu tergantung akadnya. Itu namanya syirkah, itu namanya syirkah. Wajib zakat itu masing-masing wajib zakat itu seperti khilto seperti itu tadi. Jadi kalau seandainya dia itu nanti 50-50%, nah itu nanti seperti harta yang dicampurkan jadi satu. Nanti tergantung hitungannya, itu tergantung setelah sampai 40 tadi, kemudian berjalan 1 tahun. Kalau seandainya itu dikala ilmu bah itu tadi, bukan dikasih makan, bukan daripada harta miliknya, tidak dikasih makan, itu dapat daripada zakat. Tapi kalau enggak. Bahkan nanti kita masuk bab zakat apa namanya padi-padian, makanan pokok, ya, itu nanti yang diairi daripada hujan atau dari sungai langsung diairi langsung tanpa ada biaya sama sekali, itu lebih besar mengeluarkan zakatnya daripada yang dengan biaya. Jadi biaya itu juga termasuk yang bisa naik turunkan daripada zakat. Jadi selama itu dikeluarkan biaya, ya sekiranya 2 hari itu. Ulama mengatakan 2 hari sekiranya kalau tidak dibiayai dia bakal kena dampaknya, maka itu termasuk yang tidak wajib zakat. Ya. Tapi itu tadi tergantung nanti diperuntukannya untuk apa itu. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jual beli sapi, kan biasanya kurban. Nah itu wajibannya atau ya jual beli ya. Jual beli, nah. Kalau itu kalau diopeni sendiri ya. Ya. Jual beli. Sapinya itu dikasih makan sendiri. Ya, pakai biaya ya. Terus
Zakatnya jual beli. Nah. Zakat mal. Zakat mal ya. Zakat mal nanti kena lagi kalau misalkan dia untungnya itu banyak. Ya, tinggal lihat setahun. Ya, setahun ke mulai ngeluarkan mulai zakat zakat tijarah itu kapan? Mulai 1 tahunnya. Itu dari mulai awal dia mau mulai untuk dagang. Ya, misalkan dia baru saya mulai misalkan beli sapinya, kumpulkan ternaknya, itu dari awal prosesnya dia mulai untuk tijarah, nah itu mulai 1 tahun haulnya itu. Ketika sudah tahun berikutnya, maka dihitung semua itu jumlah sapinya, kemudian hartanya, kemudian piutangnya, baru setelah itu dikeluarkan daripada zakat. Nah, setelah itu nanti dia punya harta yang menumpuk lagi, maka nanti kena zakat apa? Zakat zahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Itu nanti mengeluarkan lagi. Jadi zakat tijarah dia mengeluarkan, zakat emas kalau sudah berjalan 1 tahun penuh dan dia itu sampai nisab, dia mengeluarkan daripada zakatnya lagi. Jadi kalau seandainya nanti ternaknya itu dikala ilmu yaitu dia dizakati lagi. Nanti tijarah zakat lagi. Ya, kemudian nanti kalau ada uangnya lagi sisa itu dizakati lagi. Zakatnya itu masing-masing. Ada lagi? Isya cukup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah binatul qabul wa kasur Muhammad syashr. Ila rusul rasul madhi jamsir barakum marmajin. Subhana rahmatina wa rahmatika ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.